الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. قاطعوا هؤلاء عيال الحرام الفتارين اللي بيحاربوا الاسلام بيحاربوا النبي. هؤلاء هذا الثاني ابن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasya Asila dari NIM 24201000191 ingin memaparkan materi pada hari ini dalam perkuliahan Fikih Muamalah. Dalam Fikih Muamalah itu kita belajar tentang aturan Islam dalam urusan transaksi atau hubungan ekonomi antar manusia. Nah, salah satu hal yang paling sering dibahas adalah soal riba. Riba itu sederhananya adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara tidak adil dalam transaksi pinjam-meminjam. Sekarang kita kaitkan dengan pinjaman online atau yang sering kita sebut dengan pinjol. Nah, pinjol ini lagi marak banget nih, apalagi di kalangan anak muda sampai orang dewasa. Karena prosesnya itu gampang, cepat, dan gak ribet. Tinggal daftar lewat aplikasi, isi data, langsung bisa cair. Tapi, di balik kemudahan itu ada masalah besar, yaitu riba. Dalam Islam, riba itu dilarang keras. Kenapa? Karena riba itu merugikan salah satu pihak, biasanya si peminjam. Dalam konteks pinjol, riba muncul dari bunga yang dikenakan ke peminjam. Misalnya, kamu pinjam uang 1 juta, tapi harus balikin 1,3 juta atau bahkan lebih dalam waktu tertentu. Nah, tambahan 300.000 itu yang disebut dengan riba. Masalahnya, bunga di pinjol itu sering banget tinggi banget dan mencekik. Bahkan kalau telat bayar, bunganya bisa terus tambah dan menambah. Dan itu bisa bikin tambahan denda. Ini bikin orang yang awalnya cuma butuh bantuan malah jadi makin terjebak dalam hutangnya. Nah, dalam istilahnya kayak gali lubang dan tutup lubang. Dalam fikih muamalah, praktik kayak gini tuh jelas bertentangan dengan prinsip keadilan. Islam mengajarin kita kalau pinjam meminjam itu harusnya tolong menolong, bukan malah cari keuntungan dari kesulitan orang lain. Makanya kalau ada tambahan yang disyaratkan di awal dalam pinjaman, itu sudah termasuk riba. Selain itu, dampak riba ini bukan cuma ke individu doang, tapi juga ke masyarakat. Nah, salah satu contohnya adalah orang jadi stres karena utang numpuk dan hubungan sosial juga bisa ikut rusak. Yang kedua, muncul ketimpangan ekonomi. Dan yang ketiga, bahkan bisa bikin orang nekat melakukan hal yang tidak baik. Makanya, Islam sangat tegas melarang riba tersebut karena dampaknya sangat luas dan dapat merusak. Terus, gimana dengan pinjol yang katanya syariah? Nah, ini penting juga. Pinjaman online itu yang berbasis syariah biasanya tidak menggunakan bunga, tapi pakai sistem lain seperti yang pertama itu bagi hasil. Terus yang kedua itu ujrah, ada biaya jasanya yang jelas di awal atau akad-akad yang sesuai dengan syariatnya. Jadi bukan hanya asal pinjam lalu dikasih tambahan seenaknya, tapi kalau di dalamnya ada bunga atau tambahan yang memberatkan dan sudah ditentukan sejak awal, itu sudah termasuk riba dan hukumnya haram dalam Islam. Jadi kita sebagai mahasiswa, kita sebagai manusia harus lebih bijak. Jangan cuma lihat gampangnya aja, tapi juga harus ngerti hukumnya dan dampaknya. Karena dalam Islam bukan cuma soal utang dan rugi, tetapi juga soal halal dan berkah. Hukum riba.
Allah dengan tegas telah mengharamkan riba. Hal itu bisa dilihat dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Riba dalam Islam dikategorikan sebagai dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengancam orang bermaksiat sekalipun dengan kata perang, kecuali dalam kasus riba dan orang-orang yang bertransaksi dengan cara itu. Pengharaman riba bukan hanya dalam Islam saja, tetapi juga telah diharamkan dalam ajaran samawi sebelumnya. Tetapi mereka telah mengubahnya, sebagaimana mereka telah mengubah ajaran lainnya dalam agama mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan sebab-sebab mereka mendapat siksaan yang pedih dalam Quran Surah An-Nisa ayat 161, yang artinya, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Tahukah kamu, disebabkan pinjaman, seseorang terancam melakukan dosa yang amat sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya. Dosa itu disebut riba. Riba dalam pinjaman terjadi jika orang yang memberikan pinjaman mensyaratkan kelebihan saat bayar hutang. Misalnya, di dalam akad pinjaman uang 1 juta, ada syarat pengembaliannya 1.200.000. 200.000 ini riba. Imam An-Nawawi mengatakan, apabila disyaratkan dalam akad hutang adanya tambahan atau manfaat, maka hukumnya haram berdasarkan ijma' kaum muslimin. Jika tidak disyaratkan, maka bukan riba. Contoh, Zaid berhutang 1 juta, lalu saat mau mengembalikan, berinisiatif melebihkan 200.000 sebagai bentuk terima kasih. Ini boleh. Nabi bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Al-Bukhari. أريد شيئا من هذه الدنيا غير سلامة القلب ورضا الله عني وأن أكون في المكان الذي أحبه مع أشخاص أحبهم. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.